Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari teknik industri. Jadi, untuk memahami bagaimana atau memahami apa itu teknik industri, maka kita belajar dari sejarah munculnya teknik industri. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke sejarah teknik industri, kita dulu lihat dulu sejarah dari keilmuan teknik, ya. Karena teknik industri tidak lepas dari keilmuan teknik. Nah, jadi dimulai pada tahun 1750, ya, dengan mulainya istilah sivil, ya, bukan sivil ya, civil engineering atau teknik sipil di Prancis, ya. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya, ya, teknik sipil, ya, itu munculnya setelah adanya teknik militer, ya. Karena ilmu teknik ini awal munculnya adalah di militer, ya. Ya, teknik-teknik ataupun cara model yang digunakan oleh para tentara, ya, dalam berperang, ya, mulai membangun jembatan, membangun tempat pertahanan, ya. Nah, akhirnya tahun 1750 mulailah, ya, istilah teknik sipil muncul di Prancis, ya. Nah, dua tahapan ini, yaitu sebelum 1950 dan sebelum 1750 dan setelah 1750, ini memiliki ciri khas, ya, ciri khas masing-masing, ya. Nah, ciri khas antara keilmuan teknik sebelum 1950 dan setelah 1750, ya, itu kita dapat lihat, ya, dari segi objek, ya, segi objek. Mungkin slide berikut. Nah, jadi sebelum 1750 atau disebut juga dengan era awal, ya, itu lebih banyak, ya, fokusnya, ya, pengetahuannya, yaitu terkait dengan matematika, fisika, dan kimia. Dan objeknya berupa benda mati, ya, benda mati, ya, dan nampak, ya, seperti tadi, jembatan, ya, bangunan, dan lain sebagainya. Intinya berupa benda mati. Kemudian selanjutnya, ya, setelah 1750, itu era engineering, ya, yang bisa juga disebut dengan era modern, ya. Pengetahuannya masih, cuma sudah masuk pengetahuan lain seperti biologi molekular, dan social science, ya, terkait dengan manusia, ya, terkait dengan manusia. Dan objeknya pun tidak hanya benda mati, lebih dari benda mati, ya, di makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Nah, kira-kira itu sejarah dari teknik, ya, engineering. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini zaman-zaman lama, ya, mulai dari awal, ya, tahun 3200 sebelum Masehi, ya, di Mesir. Mungkin kita sudah pernah belajar di sejarah. Itu munculnya bangunan-bangunan yang
bangunan-bangunan simbolis sebuah negara ya, seperti piramid ya. Kemudian juga sudah berdiri sistem irigasi. Kemudian lanjut kebudayaan selanjutnya di zaman Mesopotamia 2000 sebelum Masehi, ada candi ya, irigasi mulai senapan. Dan kemudian selanjutnya di Yunani, ini yang kita mungkin sering belajar ya, banyak kiblat orang ke Yunani ya, terkait dengan seni ya, filosofi, pemerintahan dan lain-lain. Kemudian tahun 400 Masehi, nah itu di Cina juga sudah mulai ada yang sampai hari ini kita lihat namanya tembok besar. Kemudian ditemukannya kertas, dan di India ditemukannya angka ya. Dan setelah itu tahun 1289 ini muncul zaman Renaissance di Eropa. Nah, ini sebenarnya ada mungkin yang sedikit terlupa ya, bahwasanya Eropa pada zaman ini, sebelum zaman ini belajarnya kepada sejarah umat Islam yang ada di Baghdad dan di Spanyol ya, di Cordoba ya. Jadi sebelum ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, bangunan-bangunan yang ada di Spanyol hari ini, yang peninggalan umat Islam ya, ataupun yang ada di negeri Timur Tengah ya, seperti di Suriah ya, di Palestina ya, itu juga bagian dari engineering. Oke. Nah, ini sejarah engineering ya, yang zaman sekarang ya, new. Nah, ini saya ambilkan dari buku Senator Nur Bahagia ya, Pengantar Teknik Industri, yang bersumber dari Turner ya, Turner. Nah, ini beberapa contoh hasil kerekayasaan ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Teknik sipil itu adalah kombinasi antara matematika dan fisika. Teknik mesin, mekanika fisika, matematik, fisika dan mekanika ya. Kemudian elektro, fisika dan electrical science, teknik kimia ya, dan teknik industri. Ini membedakannya ada social science. Penemuannya, kalau teknik sipil biasanya jembatan, teknik mesin uap ya, teknik industri. Nah, ini nanti akan kita jelaskan nih, scientific management. Oke, nah ini beberapa jenis ilmu keteknikan yang cukup baru ya. Kalau ini mungkin bisa dibilang ilmu teknik yang lama ya, yang 5, yang nomor 1 ini yang baru. Teknik nuklir ya, teknik elektronik ya, dan seterusnya sampai yang terbaru sekali adalah teknik informasi ya, teknik informasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke sejarah teknik industri ya. Yaitu dengan dimulainya revolusi industri, yaitu tahun 1769 ya. Jadi cikal bakal teknik industri ya, itu dimulai dari revolusi industri ya. Revolusi industri. Nah, dari revolusi industri ini ya, itu kalau kita lihat gambarannya, itu terjadi kegiatan produksi yang sangat masif ya. Jadi barang-barang dicetak pada jumlah yang besar, di skalanya massal ya, massal ya. Jadi perkembangan industri sangat luar biasa ya, pada masa revolusi industri. Nah, kemudian pada saat itu muncul permasalahan ya, permasalahan terkait dengan sistem kerja yang ada di
industri. Ya. Apa itu? Ya. Masalahnya adalah ini, rendahnya produktivitas. Ya. Produktivitas yang sangat rendah. Ya. Ya, mungkin orang bekerja tidak seperti sekarang, bekerja 1 hari hanya bisa 1 ya. Nah, kemudian pada saat itu ya, lebih tepatnya pada tahun 1776 ya, ada seorang ya, ilmuwan ya, yang mengenalkan konsep spesialisasi, yaitu Adam Smith ya. Orang ini nih, fotonya kayak gini ya, Adam Smith ya. Sebenarnya karyanya ini dalam bidang ekonomi ya. Bukunya The Wealth of Nation ya, kemakmuran sebuah negara. Dia mengenalkan konsep spesialisasi ya. Ya, spesialisasi ini ya, intinya adalah pembagian pekerjaan. Jadi mungkin sebelumnya setiap orang itu bekerja tidak pada bagiannya. Jadi semua pekerjaan dihandle oleh semua orang. Jadi tidak ada pembagian pekerjaan. Ya. Nah, Kak Adam Smith ini mengenalkan konsep yang namanya spesialisasi. Ya. Nah, konsep Adam Smith ini diterapkan oleh yang namanya Charles Babbage itu pada proses pembuatan paku, dan Elie Whitney pada proses pembuatan senapan. Ini Charles Babbage ya. Ini Elie Whitney ya, pada proses pembuatan senapan. Jadi ada spesialisasi pekerjaan pada kegiatan membuat produk tersebut. Ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya ya, muncul istilah yang namanya studi gerakan yang diperkenalkan oleh Taylor. Ya, Taylor. F.W. Taylor. Ya. Frank Frank Winslow ya, Frederick Winslow Taylor. Ya, tahun 56 sampai 15. 1856 sampai 1915 ya. Ya. Nah, awalnya dia bekerja di sebuah bengkel ya, jadi dia mencoba menganalisa konsep spesialisasi dari Adam Smith ya. Itu dia melihat orang menyekop ya, biji besi ya. Jadi yang dilihatnya adalah kalau ukuran skopnya besar ya, maka hasilnya besar, tapi orang cepat lelah ya, karena bebannya berat ya. Kemudian kalau skop ukurannya kecil ya, hasilnya kecil. Artinya sekali skop itu kecil ya, tapi pekerjaannya bisa dilakukan lebih lama, berulang-ulang karena bebannya rendah. Nah, akhirnya Taylor ini mencoba melihat kira-kira ukuran skop yang ideal itu berapa ya. Ya, ukuran skop yang ideal itu berapa ya. Jadi waktu itu dia bekerja di perusahaan namanya Bethlehem Company ya, Bethlehem Company. Kemudian dia bekerja pindah ya, di salah satu perusahaan namanya Midvale Steel ya. Dan dia mengenalkan konsep yang namanya studi gerakan dan
dan juga time study ya, studi gerakan dan time study, studi waktu ya, studi waktu. Jadi pada prinsipnya ya, yang dilakukan Taylor adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa gerakan. Misalnya pekerjaan apa ya, suatu pekerjaan itu dibagi jadi beberapa gerakan. Ada gerakan 1, 2, 3, 4 ya. Seperti orang mencangkul, mulai dari mengayun, mengapa ya. Kemudian dipisah-pisahkan. Nah, nanti akan dianalisa pekerjaan mana yang gerakannya tidak perlu ya. Artinya gerakannya ada pemborosan gerakan. Dan kemudian pada setiap gerakan itu diberi dihitung waktunya ya, dihitung waktunya ya. Di pendekatannya sangat ilmiah ya. Di pekerjaan dipisah-pisahkan menjadi beberapa gerakan dan gerakan ini dihitung waktunya. Dan kemudian setelah ini ya, selanjutnya ya, setelah Taylor ini ya, ada suami istri ya, Frank and Lillian Gilbert ya, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Taylor, yaitu terkait dengan studi gerakan. Dia tahun 1881 ya, tahun 81 dia melakukan penelitian pada proses pemasangan batu bata ya, batu bata, dan dia memisahkan pekerjaan itu menjadi beberapa elemen pekerjaan ya. Kemudian proses pemasangan batu bata itu yang mulanya ada 18 elemen pekerjaan kemudian diperbaiki jadi tinggal 4 pekerjaan saja ya. 4 elemen pekerjaan saja. Jadi ada proses efisiensi di sini ya. Nah, dari hasil penelitian beberapa ini ya, terkait tadi dengan rendahnya produktivitas, terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi ya di antara pekerja yang bekerja di sektor industri. Oke. Nah, akhirnya ya muncullah istilah yang namanya scientific management, dan boleh dikatakan Frederick Winslow Taylor tadi, F.W. Taylor, sebagai penopang ya, peletak dasar dari prinsip scientific management. Jadi manajemen yang memang mungkin kalau kita artikan ya, manajemen yang didasari atas scientific. Jadi dia hanya mengatur pekerjaan orang tapi berdasarkan riset terukur yang dilakukan. Nanti memisahkan gerakan, menghitung waktunya ya. Itu disebut dengan era scientific management ya. Frederick Winslow Taylor, dan boleh dikatakan Frederick Winslow Taylor inilah sebagai pendiri cikal bakal keilmuan, atau boleh disebut bapak teknik industri ya. Bapak teknik industri. Oke. Kita lanjutkan beberapa perkembangan pemikiran di bidang teknik industri. Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tadi adalah eranya scientific management ya. Nah, scientific management di sini diartikan ya, management is an art of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Jadi cara kita ya untuk mengetahui secara tepat ya bagaimana seseorang bekerja itu dengan cara terbaik dan dengan biaya paling rendah. Kira-kira seperti itu konsepnya ya. Jadi bagaimana seseorang ya, scientific management, seseorang itu bekerja secara the best ya, terbaik ya, do the best, jadi cara terbaik
dengan biaya paling rendah. Paling murah ya. Tidak harus biaya ya. Ya, cara ya. Cara terbaik. Intinya hasil yang didapatkan itu tinggi, cuma usahanya sedikit ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kait dengan scientific management. Ya. Kemudian yang kedua, muncul era manajemen administratif. Ini idenya oleh Henry Fayol ya. Henry Fayol ya. Ya, manajemen administratif. Jadi memasukkan hubungan antar manusia dalam bekerja. Kalau tadi scientific management itu manusia dianggap satu ya, berdiri sendiri ya. Ya, produktivitasnya naik. Nah, Henry Fayol ya, itu menambahkan bahwasanya perlu hubungan atau interaksi ya, yang baik ya antar pekerja-pekerja yang ada di industri. Ya, ini akhir abad ke-18. Oke, secara lebih detail nanti akan kita bahas pada bab tersendiri. Oke, selanjutnya adalah era manajemen sains. Ya. Itu mulainya awal abad 20, masalahnya adalah limited resources. Kalau tadi rendahnya produktivitas, nah dengan pemikiran sebelumnya produktivitas itu sudah meningkat. Tapi muncul lagi masalah baru yaitu limited resources. Jadi sumber daya itu sudah mulai terbatas. Nah, maka muncullah era manajemen sains. Jadi bagaimana menghasilkan sesuatu yang optimal ya, dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ya, ada beberapa pendekatan yang sering digunakan di manajemen sains ini. Ada yang disebut dengan riset operasi, ya, simulasi, dan lain-lain. Nanti ini yang akan kita pelajari di mata kuliah lain barangkali. Ya. Dan nanti untuk khusus manajemen sains ini ada bab tersendiri atau pertemuan tersendiri yang akan kita bahas. Ya. Ini era manajemen sains. Kemudian selanjutnya pertengahan abad 20 itu pemikirannya terkait lagi dengan integrated system. Ya. Kalau sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya objek dari teknik industri adalah sistem. Ya. Lebih tepatnya adalah integrated system. Ya. Kita sudah pelajari sebelumnya elemen-elemen dari integrated system. Ya. Man, material, metode, informasi ya. Nah, hal ini muncul ya. Tadi permasalahan pertama adalah produktivitas rendah, sudah diperbaiki, kemudian muncul lagi masalahnya adalah keterbatasan sumber daya. Nah, sekarang muncul lagi bahwasanya permasalahan itu tidak bisa dipecahkan hanya atau diselesaikan hanya per bagian, harus secara keseluruhan. Ya. Jadi ketika sebuah masalah muncul, masalah itu tidak mungkin pengaruhnya dari masalah lain, dari bagian lain. Ya. Kalau kita bisa sebut subsistem, jadi kalau masalah muncul di satu subsistem, mungkin penyebabnya dari integrasi ya, artinya terkait dengan subsistem lain. Nah, ini eranya integrated system pada pertengahan abad 20. Nah, ini yang terbaru ya. Akhir abad 20, eranya IT, informasi teknologi. Dengan ditemukannya internet ya, maka permasalahan makin banyak dan solusinya dengan pendekatan IT. Nah, inilah beberapa perkembangan dari teknik industri, perkembangan pemikiran dari teknik industri. Ini akan kita bahas nanti di beberapa pertemuan yang perkembangan pemikiran teknik industri tersebut. Nah, terakhir ya,
teknik industri di Indonesia, ya. Teknik industri di Indonesia, ya, itu pada dasarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, lahir dari teknik mesin. Nah, ini teknik industri Indonesia secara resmi 1 Januari 71, ya, yaitu dibukanya jurusan TI di ITB, teknik industri di ITB, ya. Nah, sementara di kita, ya, itu Politeknik Ati Padang, dulu namanya ITIP, itu berdiri tahun 74, ya. Tahun 77 secara resmi melalui SK Menteri Perindustrian, ya, ITIP resmi berdiri. Dan 1981 SK Menteri Perindustrian dan Kebudayaan ditetapkanlah bahwasanya Akademi Teknologi Industri Padang, waktu itu namanya, menjalankan program D3, ya. Salah satunya adalah teknologi industri, di mana salah satu jurusannya adalah sistem produksi, ya, yang merupakan juga bagian dari keilmuan teknik industri. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari teknik industri, ya. Ini secara nasional, ya, di ITB. Nah, kalau ITB awalnya dari teknik mesin, ya, jadi warna teknik mesinnya kental. Sementara kalau di ATIP itu lebih dekatnya ke teknik kimia. Jadi munculnya teknik industri itu malah dari teknik kimia, ya. Nah, kalau di UNAN, ya, Universitas Andalas, kita lihat itu juga muncul dari teknik mesin, ya. USU setahu saya itu juga dari teknik kimia, ya. Lebih dekat, ya, dengan ini, karena pecahan dari itu, dari jurusan tersebut. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan pertama ini, ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.